Guru, kurang kuat. Kenapa? Khawatir saya tidak tahan? Bapak bercanda. Saya seorang penyandang disabilitas. Bisa sekuat apa? Jangan bilang tak ada jalan di gunung. Satu cahaya lentera pun bisa menerangi. Guru, kalau hari ini Bapak tidak memberi saya jawaban yang jelas, saya tidak akan pergi. Hei Citra, kamu sudah mau melahirkan? Masih bantu-bantu di toko? Tidak apa-apa, saya masih bisa kerja sedikit. Sayang, hari sudah sore. Pulang dan masak saja. Aku ingin makan kaki babi buatanmu. Baik, aku akan buatkan untukmu. Sekarang cukup kuat? Bagus, Nak. Memang pantas jadi peringkat 1 di daftar peringkat gelap penjaga lentera. Hebat. Siapa kamu? Nama saya Rahmat Wijaya, Direktur Badan Intelijen Negara Naga. Ini kartu nama saya. Kantor kami mendapat kabar. Organisasi pembunuh lintas negara, kelompok hantu, akan membunuh ilmuwan kelas nasional kita. Arif Budiman. Saya sudah pensiun. Urusan badan intelijen tidak ada hubungannya dengan saya. Yang dikirim kelompok hantu adalah salah satu dari 4 raja Darmawan Putra, jagoan peringkat 5 di daftar peringkat gelap. Hanya kamu di seluruh negara naga yang bisa menghentikannya. 3 tahun yang lalu, ibu aku pulang, musuh datang mencariku, membunuh ibuku. Ibu. Nak, janji pada ibu. Jangan lagi jadi agen rahasia atau apapun. Yang suka berkelahi dan membunuh. Hidup dengan baik. Aku janji. Aku tidak akan bertindak lagi. Ibu. Tahan ibu, aku akan cari dokter. Ibu. Sekarang saya hanya ingin merawat istri dan anak saya, hidup seperti orang biasa. Silakan Bapak pulang, saya mau pulang makan. Bagaimana jika saya katakan hal ini berhubungan dengan keselamatan istrimu? Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa, penjaga lentera. Kita akan segera bertemu lagi. Siapa? Joko sudah pulang. Hari ini tamu tidak banyak. Hari ini aku masak banyak, biar kamu sehat, biar anak kita juga sehat. Istri, kamu sudah capek. Cepat makan. Suara apa itu? Ada pembunuh! Hati-hati. Joko, kamu baik-baik saja? Citra, kok bisa bereaksi secepat itu? Aduh, pemandangan yang hangat sekali ya. Akhirnya ketemu juga kau. Sembunyinya dalam banget. Aura dingin ini orang kelompok hantu. Kalian berdua, kita tidak punya masalah. Kenapa kalian cari masalah di rumahku? Siapa yang cari si buta kayak kamu? Minggir sana. Joko, mereka datang untukku. Untukmu? Kak Citra, lama tidak bertemu. Kok bisa jadi begini? Citra,
Kamu ini yang murid langsung Darmawan Putra. Tapi malah nikah sama sampah kayak gini. Kau mempermalukan kelompok hantu. Kau mempermalukan kelompok hantu. Istri, dulu kamu pembunuh kelompok hantu. Sayang, dulu kamu adalah pembunuh kelompok hantu. Wahai Joko si buta, kamu belum tahu kan? Istrimu dulu adalah pembunuh kejam yang tak segan membunuh. Diam. Pak Joko, maafkan aku. Aku menyembunyikannya darimu. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak akan menyakitimu. Siska, Rio. Aku sudah lama keluar dari kelompok hantu. Aku dan kalian bukan orang yang sama. Keluar. Darmawan setuju. Tidak ada yang bisa keluar dari kelompok hantu dengan selamat. Tak kusangka Citra masih punya kemampuan seperti itu. Kalian berdua bukan lawanku. Pergi sana. Coba yang ini. Itu obat bius. Bunuh si pengkhianat ini. Siapa? Apa ada orang lain di sini? Kenapa ada yang mau menolongku? Siapa yang berani mengganggu keluargaku? Kak, kenapa kau datang? Kak, kenapa kamu datang? Bram Sutanto, kamu berani melawan orang dari kelompok hantu kami? Kelom, Memangnya kenapa dengan kelompok hantu? Keluarga kami juga bukan sembarangan. keluarga Sutanto? Cuma gerombolan orang tak berguna. Berani-beraninya melukai aku. Keluargamu tunggu saja akan dibasmi. Paling-paling cuma mati. Kalau kalian berani sentuh adikku, aku habisi kalian. Darmawan Putra akan segera tiba. Semua orang yang ada di sini, tak satu pun bisa lolos. Hempeh. Citra, kamu masih hidup. Kalau ayah tahu, pasti sangat senang. Kelompok hantu terlalu kuat. Aku tak berani menghubungi keluarga. Aku mengerti. Kamu hamil? Dia Itu suamimu? Ya, dia. Jangan bilang padaku kamu menikahi orang buta dan mengandung anaknya. Kenapa sih, Kak? Kamu kenapa sih? Kamu kan putri keluarga Sutanto. Ini keterlaluan. Sudahlah, lupakan dulu dia. Darmawan Putra akan segera datang. Cepat ikut aku. Kalau begitu Joko bagaimana? Memangnya kenapa? Dia cuma orang buta. Kita sedang kabur menyelamatkan diri. Bahwa dia cuma jadi beban. Biarkan dia mati di sini saja. Tidak, sama sekali tidak boleh. Aku ikut kalian pergi. Kamu lihat kan? Dia itu pengecut yang takut mati. Aku bukan takut mati. Aku ingin melindungi kalian. Apa kamu melindungi kami? Kamu yang lindungi kami. Joko, jangan sok jagoan deh. Sayang, percayalah padaku. Orang cacat yang bahkan matanya saja buta, siapapun bisa dengan mudah membunuhmu. Kak, jangan bilang begitu. Joko, bagaimana kalau kita lari terpisah saja? Ikut kami juga berbahaya buatmu. Kekuatan Darmawan Putra sangat mengerikan. Aku tidak mau kamu terbawa-bawa. Sebenarnya aku... Tidak, aku tidak bisa beritahu mereka kalau aku adalah penjaga Lentera. Identitas ini hanya akan membawa lebih banyak masalah buat mereka. Ada apa? Sayang, Bahkan jika harus mati, aku akan tetap bersamamu. Aku tidak akan izinkan siapapun menyakitimu. Baik. Kalau begitu, kita pergi bersama. kamu jangan sok-sokan romantis di sini. Citra, dengarkan aku. Darmawan Putra akan segera tiba. Kalau kita tidak segera pergi, nanti semua mati di sini. Tidak ada yang bisa lolos. Tidak. Kalau Joko tidak pergi, aku juga tidak pergi. Baiklah, ayo pergi. Semuanya pergi. Pergi bersama, oke? Aku yang nyetir. Ayo.
Pasangan ini lucu sekali, yang satu agen rahasia, yang satunya pembunuh. Bos, aku baru dapat kabar. Pesawat Darmawan Putra sudah mendarat. Saat ini Akademi Sili masih aman. Hal pertama yang akan dilakukan Darmawan Putra di negara naga, kurasa adalah membersihkan pengkhianat. Penjaga lentera. Darmawan Putra ingin membunuh istrimu. Aku tidak percaya kamu tidak akan bertindak. Tapi dia hanya seorang yang buta. Apa dia benar-benar bisa mengalahkan Darmawan Putra? Tepatnya, dia tidak sepenuhnya buta. Tidak sepenuhnya buta? Penjaga lentera memiliki 4 mata. 4 mata? Anjing-anjing terlantar, lihat bagaimana caraku mengantarkan kalian menemui sang pencabut nyawa. Kok mereka bisa mengejar kita secepat ini? Ini semua gara-gara kamu. Nekat bawa si buta jelek ini. Benar-benar cari susah. Sial, ada penembak jitu. Tidak bagus, ada penembak jitu. Lebih baik aku bunuh diri daripada tertangkap oleh Darmawan Putra. Jangan, adek. Tunggu. Di tengah tikungan depan, rem pelan-pelan untuk kurangi kecepatan, maka kita bisa tinggalkan mobil di belakang. Kau si buta busuk ini. Kau juga paham balapan? Lakukan seperti yang kukatakan. Wah, ternyata benar-benar kau berhasil menebaknya. Sialan, Dia berhasil kabur lagi. Lihat ke apa ini? Sialan, jarum perak ini lagi. Jarum ini terbuat dari Suan Yin. Ini senjata rahasia milik penjaga lentera. Apa? Penjaga lentera? Itu kan tokoh nomor 1 di daftar peringkat gelap. Kita sedang memburu pengkhianat. Apa hubungannya dengan dia? Keadaan darurat. Kita harus segera melapor ke Darmawan Putra. Kak, kita mau kemana? badan agen khusus. Hah? Badan agen khusus? Tidak bisa. Aku terlalu mengenal Darmawan Putra. Dia bukan agen biasa yang bisa ditangani. Bagaimana kalau penjaga lentera? Penjaga lentera? Penjaga lentera. Betul, dia itu agen rahasia nomor 1 di dunia. Sudah pensiun bertahun-tahun lalu. Tapi menurut informasi yang kudapat, sekarang badan intelijen sudah melacak lagi keberadaannya. Tapi, agen sekelas itu mana mungkin mau peduli dengan nyawa kita? Sudah tidak ada pilihan lagi. Kita harus ambil risiko sekarang. Sekarang hanya penjaga lentera yang bisa menyelamatkan kita. Sayang, jangan nangis. Pak Joko, aku tidak takut mati. Hanya kasihan anak kita. Tenang saja, ada aku di sini. Kamu dan anak kita akan baik-baik saja. Ada kamu malah makin kacau. Kamu pikir kamu siapa? Penjaga lentera? Air ketubanku pecah. Apa? Kamu mau melahirkan? Apa? Kamu mau melahirkan? Kenapa harus di saat seperti ini? Sayang, tahan ya. Minggir sana, kamu cuma bikin ribut di sini. Adekku menikah denganmu, sungguh sial seumur hidup. Dokter. Dokter, tolong selamatkan adikku, cepat. Dokter, adikku itu. Sayang, anak perempuan, sehat.
Aku ingin menamainya namanya Putri Anjani. Bagaimana? Semoga hidupnya damai dan bahagia. Putri, Baik, ya Putri saja. Anak ini lahir hanya untuk menderita. Siapa suruh ayahnya orang cacat yang buta? Bram Sutanto, kalau kau masih menghina suamiku seperti ini, jangan salahkan aku. Sayang, kelompok hantu akan segera mengejar. Kau tidak bisa ikut kami lagi. Apa maksudmu? Darmawan Putra mengejarku. Aku tidak bisa membiarkan kalian ayah dan anak ini mati karenaku. Apa yang akan kau lakukan? Sayang, jaga baik-baik putri kita. Jangan. Ayo kita pergi. Kau baru saja melahirkan, lalu anakmu ditinggalkan begitu saja. Ayo kita pergi. Kita tidak punya banyak waktu. Putriku. Putri, jangan menangis. Ayah ada di sini. Lewati gunung ini, kita akan sampai di kantor cabang selatan Biro Agen Khusus. Kenapa gunung ini sunyi sekali hari ini? Bahaya. Ada penembak runduk. Cepat lari, kita harus menerobos keluar. Kita dikepung. Darmawan Putra datang. Citra! Lepaskan aku. Citra. Turun. Citra. Lepaskan aku. Betapa indahnya pagi ini, sayangku Citra Ayu. Citra Ayu, kamu pergi. Sudah 3 tahun lamanya. Tahukah kamu, setiap malam, aku selalu merindukanmu. Jangan mendekat. Jijik. Ji. Ilmu bela dirimu, kedudukanmu, kekayaan keluargamu, segala yang kamu miliki, semuanya aku yang berikan. Kamu malah jijik padaku? Tuan Darmawan Putra, tenangkanlah diri Anda. Adikku ini belum mengerti. Keluarga Sutanto kami bersedia menyerahkan seluruh harta kami untuk Anda. Asalkan Anda berbelas kasihan hari ini dan melepaskan Citra. Kamu mengajari aku? Darmawan Putra, lepaskan kakakku. Bos. Gawat, ada masalah. Kak. Tenang, jangan panik. Ada ahli silat misterius yang diam-diam melindungi mereka. Ahli silat misterius? Siapa? Berdasarkan senjata rahasianya, orang ini kemungkinan besar adalah penjaga lentera. Apa? Penjaga lentera? Penjaga lentera. Maksudmu orang yang peringkat pertamanya di daftar peringkat gelap penjaga lentera itu? Selain dia, siapa lagi? Masa sih? Kakakku pernah cerita, kekuatan penjaga lentera itu jauh melampaui semua kekuatan besar di dunia. Dia tidak terikat pada organisasi manapun atau individu manapun. Kalian berdua tahu tidak? Akibatnya menipuku? Hamba tidak berani.
Mungkin karena saat itu gelap, kami salah lihat. Pasti salah lihat. Penjaga lentera mana mungkin melindungi mereka berdua? Si buta itu mana? Kok hilang? Tadi dia masih di sini. Seseorang yang buta tidak akan jadi masalah. Citra sayangku, gurumu tidak tega membunuhmu. Ikutlah aku pulang. Aku baru saja keluar dari neraka. Kau ingin aku kembali? Kalau begitu, jangan salahkan gurumu karena harus kejam. Sama sekali tidak ada kemajuan. Citra, Tangkap dan bawa dia kembali. Siap. Mau mati? Tidak semudah itu. Citra, Hentikan! Lepaskan istriku! Lepaskan istriku! Kau itu yang dengan Citra, suaminya yang buta itu? Ya bos, Kak Citra. Bahkan sudah punya anak dengan dia. Bagus, bagus. Citra, kau berani berselingkuh di belakangku dengan si buta ini. Dan melahirkan anak haram seperti ini. Beraninya kau. Joko, apa yang kau lakukan di sini? Cepat lari! bodoh, kenapa kau datang? Sekarang habislah kita, tidak ada yang bisa kabur. Kita semua akan mati di sini. Darmawan, Joko hanya orang biasa. Lepaskan dia. Aku akan ikut kau kembali ke kelompok hantu. Sampai segitunya cintanya kau padanya? Ya. Aku mencintainya. Baik. Kalau begitu sekarang, kalian sekeluarga mati bersama saja. Ini 3 sembah Darmawan. ini jurus andalan, bos. Sekarang ada tontonan seru nih. Selesai. Joko, cepat lari. Bawa anak kita, cepat lari. Tenang saja. Sayang, serahkan di sini padaku. Si buta yang bahkan arah timur barat saja tidak bisa membedakan, berani pamer di hadapan Darmawan. Dengan sampah seperti dia, bos hanya perlu gerakan jari, langsung hancur jadi bubur. Bos, Bos, kenapa orang ini punya 4 mata? makhluk apa ini? 4 mata muncul di dunia. Kau adalah penjaga lentera. Apa? Ini tidak mungkin. Joko, aduh, Bos, Aduh, bos. Kamu baik-baik saja? Dia penjaga lentera. Beneran? 4 mata menyatu. Naga emas menampakkan diri. Dialah orangnya.
aura macan hitamku. Ternyata dia hancurkan dengan satu serangan. Kekuatan penjaga lentera lebih menakutkan dari yang tercatat di data. Darmawan sentuh titik lemahnya. Hari ini dia pasti mati. Ya ampun. Penjaga lentera ini ternyata adik iparku. Joko, kamu. Sayang, ceritanya panjang. Tunggu sebentar. Darmawan, sekarang saatnya kita beresin urusan. Aku sudah lama meninggalkan dunia gelap, hanya ingin menjaga istri dan anak perempuanku hidup dengan damai. Tapi kalian kelompok hantu malah datang untuk membunuh, melukai istri dan anak perempuanku. Hari ini, akan kubuat kalian membayar dengan darah. Penjaga lentera, jagoan nomor 1 di dunia, lalu apa? Hari ini, aku justru ingin bertarung denganmu. Kakakmu, Randy Gunawan. Dulu hampir kubunuh. Dasar apa yang kau punya untuk melawanku? Randy Gunawan, pemimpin 4 Raja Langit, ternyata juga pernah dikalahkannya. Omong kosong, kekuatan kakakku tak terukur. Kau mustahil bisa mengalahkannya. 3 penghormatanku, Darmawan. Masih ada 2 lagi. Aku tak percaya. Kau masih bisa menahan. Matilah. Pak Joko, hati-hati. Tipu muslihat kecil, memalukan. Cuma trik receh, memalukan. Aduh, Lah, bos kita tewas. Aduh, Ini, Siska Dewi. Sekarang kita harus gimana? Aku mana tahu. Tuhan, ampunilah kami. Kami cuma menjalankan perintah. Iya, betul. Kami mohon ampun. Kalian Beritahu bos kalian, Randy Gunawan, aku tunggu dia. Siap. Penjaga lentera, kami dari kelompok hantu tidak akan membiarkanmu begitu saja. Iya. kamu. Kamu tunggu saja. Sayang, kamu baik-baik saja. adik ipar. Kamu hebat sekali. Joko, di tubuhmu ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Maaf sayang, aku cuma ingin membawa kamu dan anak jauh dari semua keributan ini. Hidup dengan tenang. Aku mengerti. Adik ipar, kamu benar-benar orang yang luar biasa. Kamu bersama Citra. Sangat cocok. Lebih baik panggil aku si buta saja, lebih enak didengar. Kalian berdua sudah lama menonton pertunjukan ini, seharusnya sudah waktunya muncul, kan? Sungguh menakjubkan. Penjaga lentera memang tidak mengecewakan. Luar biasa. Penjaga lentera memang tak mengecewakan. Kalian siapa? Mereka dari Badan Agen Rahasia. Badan agen rahasia. Kalau kalian dari Badan Agen Rahasia, kenapa tadi cuma diam saja? Apa maksud kalian? Dengan penjaga lentera di sini, buat apa kami turun tangan? Nona Citra, Anda tak perlu khawatir, kami bukan musuh. Tapi kami juga bukan teman. Bapak Direktur Rahmat, kamu terlalu banyak akal. Aku sangat tidak senang. Situasinya memaksa. Atas nama Badan Agen Rahasia, saya minta maaf kepada Anda. Menghadapi ancaman kelompok hantu, kita perlu saling membantu. Tidak perlu. Aku bisa menjaga keluargaku sendiri. 4 Raja Langit memang bukan tandingan Anda, tapi pemimpin sejati kelompok hantu. Adalah Bapak Agung. Bapak Agung, sang pendiri legendaris kelompok hantu. Dia benar-benar ada?
Tentu saja dia ada, dan dia berusaha mengguncang tatanan global. Yang bisa menghentikannya hanyalah senjata pamungkas yang dipegang oleh Pak Arif, yaitu inti bintang primal. Inti bintang primal. Yang mulia penjaga lentera, Anda telah membunuh Darmawan Putra. Kelompok hantu takkan berhenti mengejar Anda. Meski Anda kuat, sulit bertahan sendirian. Apalagi ada Nona Citra dan anak-anaknya. Pasti Anda tak ingin mereka hidup dalam bahaya terus, kan? Bekerja sama adalah pilihan terbaik saat ini bagi kedua belah pihak. Bekerja sama seperti apa? Badan Agen Rahasia Negara Naga mulai saat ini menunjuk Anda sebagai Panglima tertinggi strategis. Anda mendapat wewenang operasi tertinggi dan dapat mengerahkan semua sumber daya di dalam negeri. Hormat kepada Panglima tertinggi. Hormat kepada Panglima tertinggi. Hormat kepada Panglima. Hormat kepada Panglima. Silakan bangun kalian berdua. Demi istri dan putri saya, posisi ini untuk sementara saya terima. Tenang saja, Bapak. Kami pasti akan melindungi keamanan keluarga Bapak. Bapak Panglima, mengenai istri Bapak, kami punya satu permintaan. Katakan, Nona Citra, apakah sejak kecil Nona sudah punya kemampuan memprediksi bahaya? kok kamu tahu? Iya. Adik saya Citra sejak kecil memang punya kemampuan itu. Justru karena hal itulah dia terpilih menjadi murid Darmawan Putra. Berdasarkan investigasi kami, Nona memiliki konstitusi roh suci yang sangat langka. Konstitusi Roh Suci? Ini adalah satu-satunya konstitusi yang bisa menampung inti bintang primal saat ini. Untuk melawan Bapak Agung, kami berharap Nona bersedia menerima transplantasi inti bintang primal. Tidak boleh. Istri saya bukan kelinci percobaan, saya tidak setuju. Bukan eksperimen, Bapak Panglima. Teknologi kami sangat aman. Benar, setelah menerima inti bintang primal, Nona Citra akan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa kuat. Biarkan aku yang pergi. Tidak, aku tidak mau kamu mengambil risiko. Aku juga ingin membantumu. Rumah tangga kita. Mana bisa terus-terusan ditanggung sendirian olehmu? Bapak Panglima, saya jamin dengan nyawa saya keamanan Nona Citra. Luna, kamu segera antar Nona Citra untuk bergabung dengan tim Akademi Sili. Siap, Direktur. Tunggu sebentar. Putri, tunggu sampai Mama jadi kuat. Nanti Mama bisa melindungimu dan Papa. Lawang, jaga dirimu baik-baik. Aku akan segera kembali. Sayang. Panglima, Randy Gunawan dari kelompok hantu. Dia sangat pendendam. Kemungkinan besar dia akan melampiaskan amarahnya ke keluarga Sutanto. Apakah Anda ingin pergi melihat keadaannya? Iya, Joko. Ayahku kakek Wiryo masih di rumah. Bagaimana kalau kita pulang sebentar? Panglima, masih ada urusan yang harus diselesaikan di kantor. Aku akan pulang dulu. Jaga baik-baik istriku. Tenang saja. Xiaoan, kamu sebentar lagi akan bertemu kakek. Senang tidak? Sesampainya di kediaman keluarga Sutanto, jangan bocorkan identitas asliku. Ini kenapa sih? Gelar penjaga lentera itu sangat terkenal. Ini bisa jadi kesempatan bagus untuk membanggakan keluarga kami. Musuhku, tidak hanya kelompok hantu. Mengerti. Akan kulakukan sesuai permintaanmu. Para hadirin, para ahli daftar peringkat gelap. Putriku telah menyinggung kelompok hantu. Saat ini, dia sedang diburu. Jika kalian bersedia membantu melindungi keluargaku melewati cobaan ini, saya pasti akan membalas budi dengan setimpal. Kakek Wiryo, kita semua adalah keluarga di negara naga. Saling membantu adalah hal yang wajar. Arifin Nasution, kau memang luhur budinya. Peringkatmu di daftar peringkat gelap adalah ke-40. Kau adalah pemuda terbaik di generasi muda Kota Utara. Di sini saya serahkan semuanya padamu. Betul, tenaga dalam Arifin sangat hebat. Dia memang pahlawan muda yang pantas mendapat gelar itu. Tidak lama lagi Arifin pasti bisa masuk 10 besar daftar peringkat gelap, sejajar dengan 4 Raja Langit. Tapi, keluargaku tidak pernah melakukan bisnis yang merugi.
Bisa saja aku membantu. Pertama, seluruh harta keluarga Sutanto harus diserahkan pada keluarga Nasution. Kedua, setelah Citra Ayu kembali, jadikan dia kekasih gelapku. Kurang ajar. Berani-beraninya kau menghina nona kami. Ini jelas memanfaatkan keadaan. Bukankah ini keterlaluan? Keterlaluan, jujur saja, aku sudah bergabung dengan Badan Agen Rahasia Negara Naga. Pamanku adalah kepala Departemen Logistik Badan Agen Rahasia. Dia akan tiba sebentar lagi. Badan Agen Rahasia? Tak kusangka Arifin punya latar belakang seperti itu. Kalau tanpa bantuan kami, keluarga Sutanto bersiaplah membersihkan leher kalian dan menunggu ajal. Wah, selain Arifin, sepertinya tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan keluarga Sutanto. Ayah! Ayah... Zen, kamu baik-baik saja. Citra, kenapa dia tidak ikut pulang bersamamu? Ayah, tenang saja, Citra aman. Ayah, lihatlah anak ini. Namanya Putri, dia adalah cucu perempuanmu. Dia adalah putri Citra. Lihatlah anak ini, betapa menggemaskannya dia. Putri sulung keluarga Sutanto sudah lama meninggalkan rumah, entah dengan pria mana melahirkan anak haram. Arifin, jaga mulutmu. Siapa yang kau bilang anak haram? Memang iya, Nona Citra biasanya terlihat sangat bersih dan murni. Tak disangka diam-diam tidak tahu malu seperti ini. Bisa mendidik anak perempuan yang bejat seperti ini. Adat keluarga Sutanto ini benar-benar hancur. Kakek Wiryo, kalau ini tersebar, bagaimana keluarga Sutanto bisa menghadapi orang? Diam! Berani-beraninya menfitnah adikku. Anak ini tidak bersalah. Pelayan. Bawa dia ke kamar belakang. Jaga dia baik-baik. Zen, di mana Citra? Ini anaknya dengan siapa? Suruh mereka datang menemuiku. Putri adalah putriku. Kau. Dengarkan baik-baik. Siapapun di antara kalian yang berani lagi menghina istriku, akan kusayat lidahnya. Kau suami Citra. Kau adalah orang buta. Aduh, kakek Wiryo, kau dengar seorang buta. Dia bilang dia menantumu. Hah? Putri keluarga Sutanto yang terhormat, ternyata menikah dengan penyandang disabilitas tunanetra. Harus diakui selera Nona Citra cukup unik ya. Sungguh seperti bunga segar ditancapkan di atas kotoran sapi. Siapa bilang tidak? Mungkin dia ditipu si buta ini. Kurang ajar. Kalian berani sekali. Kalian tahu siapa dia? Dia itu Zener. Dia ini orang macam apa? Paman, nama keluarga saya Wang. Di kota selatan saya buka klinik pijat tunanetra. Klinik pijat tunanetra. Kamu tukang pijat ya? Nona Citra mungkin memang lapar, mencari suami seorang tunanetra tukang pijat, untuk dijadikan suami. Nona Citra pasti bahagia, setiap hari dapat pijat gratis. Joko si buta kecil. Berapa tarif sekali pijat? Uang ini cukup untuk penghasilan seumur hidupmu. Kemari. Pijat aku dengan baik, buat aku nyaman. Uang ini semua jadi milikmu. Arifin, jangan keterlaluan. Telingamu juga tuli, ambil uang ini dan pijat aku. Arifin, kau sedang mencari mati. Uangnya tidak kubutuhkan. Kamu mau pijat, aku yang pijatkan. Ayo. Cepat, lambat sekali. Joko si buta, berani-beraninya kau melukaiku. Pijatanku bukan untuk dinikmati sembarang orang. Joko si buta, berani-beraninya kau melukaiku. Pijatanku bukan untuk sembarang orang. Kekuatan tangan orang ini kok bisa sehebat ini? Tenaga pelindungku kok tidak mempan? Anak ini cuma seorang tunanetra. Bagaimana bisa punya kekuatan seperti itu? Arifin, kau baik-baik saja? Menurutmu? Tidak, tunggu dulu. Arifin Nasution peringkat ke-40 di daftar peringkat gelap. Tenaga dalamnya sangat kuat. Bagaimana mungkin dia bisa dilukai dengan mudah oleh seorang tunanetra?
Arifin, peringkatmu tidak asal-asalan kan? Omong kosong, kemampuanku asli, tidak palsu. Barusan si buta ini menyerangku diam-diam. Joko si buta, kau menyembunyikan kemampuanmu. Kau melukaiku, berarti kau menantang seluruh biro agen khusus. Nanti pamanku datang, lihat bagaimana dia menghajar habis-habisan kau. Seluruh biro agen khusus, tidak ada yang bisa menghajarku. Siapa yang berani bicara besar, berani tidak menghormati biro agen khusus? Siapa yang berani bicara besar seperti ini, berani tidak menghormati badan intelijen? Paman, akhirnya kau datang. Barusan si buta Joko ini, dia bukan hanya memukulku, tapi juga menghina badan intelijen kita. Apa? Wiryo Santoso, Arifin Nasution datang dengan niat baik untuk membantu keluarga Sutanto melawan kelompok hantu. Kau malah membiarkan seorang buta berbuat jahat dan melukai keponakanku. Kepala Agus, Tuan Muda Arifin yang mulai duluan. Diam, aku tidak mau dengar penjelasanmu. Jangan lupa, kelompok hantu akan segera menyerang. Tanpa bantuan badan intelijen kami, apa yang bisa keluarga Sutanto andalkan? Iya. Anda benar. Seorang kepala departemen logistik sok jagoan, bisa-bisanya mewakili badan intelijen. Apa katamu? Diam. Bocah, kau telah mengusik orang yang salah. Kemari, sujud dan beri hormat kepada Arifin Nasution sampai dia puas. Menyuruhku bersujud, kalian sanggup menanggung akibatnya. Sujud dan beri hormat padaku, dan ganti rugi biaya pengobatanku 1 miliar. Dengar itu Wiryo Santoso, kau juga harus bayar ganti rugi. Baik, aku bayar. Tidak hanya itu, si buta sialan ini kau harus memotong 1 lenganmu dan 1 kakimu sendiri. Baru aku maafkan. Benar bocah, inilah akibatnya mengusik badan intelijen kami. Agus Setiawan, kau taat aturan tidak? Jelas-jelas Arifin Nasution yang memulai. Aturan di sini. Aturanku Agus Setiawan adalah aturan. Kalau aku bilang dia bersalah, ya dia bersalah. Sebagai kepala badan intelijen, menyalahgunakan wewenang, membalikan fakta. Oh. Benar-benar sampahnya badan intelijen. Kau berani menghinaku, berani-beraninya. Ayo tangkap dia. Si buta sialan cari mati. Berhenti. Hentikan. Kepala Agus. Wah, betapa berkuasanya Bapak. Direktur Rahmat, apa yang membawa Bapak ke sini? Direktur Badan Intelijen. Masalah kecil di kediaman keluarga Sutantan ini masih perlu Bapak turun tangan? Benar, Direktur Rahmat, kedatanganmu tepat sekali. Orang buta inilah. Tadi dia memukulku, itu sudah. Dia juga memukul orang paman saya. Betul, preman ini benar-benar tidak tahu aturan. Harus dihukum berat. Selesai. Bahkan bos tertinggi badan intelijen pun datang. Orang buta ini pasti mati. Iya, orang penting seperti ini bukanlah hal yang bisa ditangani oleh keluarga Sutanto. Ini jadi rumit. Direktur Badan Intelijen adalah anak buah adik ipar saya. Hormat kepada Panglima Tertinggi. Hormat kepada Panglima Tertinggi. Apa? Panglima Tertinggi? Selesai. Apa aku sedang bermimpi? Silakan bangun. Maaf, saya terlambat datang menyelamatkan. Mohon jangan marah. Bapak Direktur Rahmat, banyak sekali lalat di badan intelijenmu. Agus Setiawan, kau meremehkan orang. Berani-beraninya kau menghina Panglima Tertinggi. Bos, kapan di kantor kita ada seorang Panglima Tertinggi? Aku tidak pernah dengar. Kau yang mengurus logistik tidak berhak bertanya. Cukup tahu bahwa Panglima Tertinggi adalah pejabat tertinggi di Badan Intelijen saat ini. Pejabat tertinggi ini? Tapi dia hanya seorang tunanetra. Diam! Panglima Tertinggi, ini salahku. Aku tidak mengenali orang penting. Aku meremehkan orang. Aku buta. Bapak Kepala Agus, tadi kau menyuruhku berlutut dan minta maaf kan? Tidak. Kami yang harus minta maaf. Arifin Nasution, cepat minta maaf pada Panglima Tertinggi. Maaf, Pak. Citra ternyata menikah dengan Panglima Komando Agen Khusus. Ayah, kenapa ayah masih tidak senang? Bagaimana mungkin keluarga kita pantas untuknya? Ayah
Ada adik ipar di sini. Ayah tenang saja. Kelompok hantu yang kecil ini tidak perlu ditakuti. Ayah tidak perlu mengundang sampah-sampah ini. Mereka sama sekali tidak bisa membantu. Rahmat Wijaya, untuk apa kau kesini? Keadaannya darurat. 3 Raja Langit bergerak seluruhnya. Mereka sudah menyebarkan kabar akan dalam waktu 24 jam mengambil nyawa Anda. Kalau begitu, mari kita lihat apakah mereka punya kemampuan untuk itu. Aura pembunuhannya sangat kuat. Bau darahnya sangat menyengat. Mungkinkah? Itu Raja Langit dari kelompok hantu. Cepat lindungi Panglima. Jangan berebut. Kepala si buta ini aku yang ambil. Sudah lama tidak melihat darah dan ki yang murni seperti ini. Aku akan menghisapnya sampai kering untuk menyempurnakan kutu darahku. Penjaga lentera, adik ketigaku, Darmawan Putra, kau yang bunuh. Benar. Apa? Si buta ini adalah penjaga lentera? Dia bahkan membunuh Darmawan Putra. Apa? Si buta ini adalah penjaga lentera? Dia bahkan membunuh Darmawan Putra. Penjaga lentera, jagoan terhebat peringkat pertama di daftar peringkat gelap. Sangat menakutkan. Darmawan Putra ternyata tewas di tangannya. Ada apa yang perlu dikagetkan? Nah, bagaimana mungkin? Dia cuma seorang yang buta. Ayah, ada adik ipar di sini. Kamu bisa tenang saja. Penjaga lentera lagi. Lalu kenapa? 4 Raja Langit kelompok hantu adalah jagoan 10 besar daftar peringkat gelap. Randy Gunawan peringkat kedua. Tono Pratama dan Rina Lestari masing-masing punya keahlian luar biasa. Mereka bertiga bergabung. Si buta ini pasti tidak bisa mengalahkan mereka. Benar, kelompok hantu memang terlalu menakutkan. Para tuan, nama saya Arifin Nasution. Saya jagoan peringkat ke-40 di daftar peringkat gelap. Saya ingin bergabung dengan kelompok hantu, menjadi murid kalian. Si buta sialan ini adalah musuhku. Saya bersedia membantu kalian mencincangnya berkeping-keping, memberikan kalian bantuan. Tuan, meskipun saya tidak bisa ilmu bela diri, tapi saya adalah kepala Badan Agen Rahasia Negara Naga. Saya bisa membocorkan semua rahasia Badan Agen Rahasia Negara Naga kepada kalian. Tolong jangan bunuh saya. Apa? Pengkhianat, perkataan dan perbuatan kalian saat ini sudah termasuk kejahatan pengkhianatan. Pengkhianat, perkataan dan tindakan kalian saat ini sudah termasuk kejahatan pengkhianatan. Pengkhianat. Kalian sebentar lagi akan jadi mayat semua. Mau menghukum aku? Rahmat, orang bijak tahu membaca situasi. Kita tidak mungkin menang melawan kelompok hantu. Kalian berdua pengecut. Badan intelijen tidak akan membiarkan kalian. Kalian berdua menganggap musuh sebagai orang tua. Pernahkah kalian memikirkan akibatnya? Akibat? Akibatnya adalah kamu, si serangga busuk ini, akan kulinjak di bawah kakiku. Si buta yang tidak berguna. Apa panglima tertinggi? Apa penjaga lentera? Cih! Memang susah memberi nasihat pada orang yang sudah ditakdirkan mati. Aku rasa mereka yakin kelompok hantu akan menang. Lalu kita harus bagaimana? Mendukung pihak mana? Amati dulu saja. Kurasa si penjaga lentera juga bukan orang sembarangan. Tuan, aku rela menyerahkan segalanya kepada kelompok hantu. Tuan Tono Pratama, kumohon terimalah aku. Baiklah. Kalau begitu, aku terima kamu. Apa yang terjadi ini, Bapak Sulisan? 2 orang pemabuk bermimpi bisa bergabung dengan kelompok hantu. Ini ilmu hitam apa ini? Ini jurus andalan Rina Lestari, kabut darah penelan jiwa. Lihat kan, inilah kekuatan Raja Surga dari kelompok hantu. Lebih baik kalian menyerah dengan baik-baik, biar tidak menderita. Kalian cuma sekumpulan tikus kotor. Datang sekalian. Lebih baik, aku habisi kalian semua sekaligus. Kau si buta ini masih berani bicara besar. Hari ini akan kuperlihatkan kehebatan pangeranku. Dasar tidak tahu maut. Hari ini akan kusiksa kau dengan ribuan racun, hingga mati pun tak bisa. Energinya sangat menakutkan. Sangat mengerikan. Anakku, dia matanya. Ayah, inilah calon menantumu, jagoan nomor 1 di dunia, penjaga lentera. Gerak tubuh penjaga lentera sudah sangat sempurna. Menghadapi serangan dari 2 raja besar, dia malah santai seperti berjalan-jalan di taman. Di daftar peringkat gelap, Rina Lestari peringkat ke-4,
Tono Pratama peringkat ke-9. Mereka berdua bekerja sama, tetap saja tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Memang pantas jadi adik ipar laki-lakiku. Kekuatannya sudah tak tertandingi di dunia. Aneh, kenapa Randy Gunawan tidak ikut bertindak? Iya, Randy Gunawan adalah pembunuh bayaran nomor 1 kelompok hantu. Kenapa dia hanya diam saja melihat dua bawahannya dipukuli? Adik iparku ini aneh. Si tua bangka ini sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Komandan, hati-hati ada jebakan. Melihat sikapnya seperti ini, jangan-jangan... Wah, ada masalah besar. Penjaga lentera lawanmu adalah kami. Bung, jangan ganggu kakakku. Pergi. Pergi. Sial. Belum pernah lihat tenaga dalam sekuat ini. Dia sama sekali tidak mengeluarkan seluruh tenaganya. Ayo cepat kita lindungi kakak. Hentikan. Jangan sentuh kakakku. Randy Gunawan sudah dikalahkan. Bukankah ini peringkat kedua daftar peringkat gelap? Kok payah banget? Ini keterlaluan banget. Ada yang aneh. Kekuatan Randy Gunawan tidak mungkin selemah ini. Ini bukan Randy Gunawan. Ini cuma salah satu bayangannya. Aduh. Ini bukan Randy Gunawan. Ini cuma satu bayangannya saja. Ini citra bayangan hantu, jurus rahasia Randy Gunawan untuk menyelamatkan diri, dibentuk dari darah dan energi murni dirinya sendiri. Meski wujudnya sama, tapi tidak punya kemampuan bertarung. Betul, yang tadi ada di sana cuma cangkang kosong belaka. Aduh, curang banget sih. Bisa-bisanya pakai jurus bayangan. Kalau begitu, di mana tubuh aslinya? Tubuh asli Randy Gunawan seharusnya ada di tempat lain. Aku tahu, target mereka dari awal bukanlah kediaman keluarga Sutanto, melainkan Profesor Arif Budiman. Ini taktik mengalihkan perhatian. Mereka membuat keributan besar seperti ini hanya untuk menahan penjaga lentera. Direktur, Profesor Arif dan Nona Citra telah diculik oleh tubuh asli Randy Gunawan. Apa? Istriku diculik Randy Gunawan? Inti bintang primal telah ditransplantasikan ke dalam tubuh Nona Citra. Apa? Tapi energinya tidak stabil. Dia belum bisa menggunakannya. Selesai. Apa? Istriku dalam bahaya. Baru sekarang kalian sadar. Sudah terlambat. Orang-orangmu telah dibawa oleh kakak kami ke Pulau Hantu. Pulau Hantu? Kalian berani sekali. Berani-beraninya mengincar inti bintang primal. Cepat serahkan ilmuwan Li dan Nona Citra. Istriku dalam bahaya, bagaimana ini? Setelah Randy Gunawan mendapatkan inti bintang primal, di dunia ini tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi Bapak Agung kita. Nanti, kalian semua akan menjadi budak Bapak Agungku. Bapak Agung? Siapa itu Bapak Agung? Tidak tahu, belum pernah dengar. Bapak Agung adalah pendiri kelompok hantu, penguasa sejati di balik layar. Bapak Direktur, ini Bapak Agung ini peringkat berapa di daftar peringkat gelap? Tidak ada yang pernah melihat Bapak Agung bertindak, jadi tidak bisa dibuat peringkat. Tapi 4 Raja Iblis adalah murid-muridnya. Sekelompok semut. Mau melihat Bapak Agungku bertindak? Kalian pantas? Bapak Agung adalah dewa kelompok hantu kami. Bapak Agung apaan? Berani menyakiti istriku, kalian semua harus mati. Bapak Agung akan membalas dendam untuk kami. Hidup Bapak Agung. Mati!
cepat. Bawa aku ke pulau hantu. Aku harus menyelamatkan istriku. Kakak Paman. Putriku serahkan pada kalian. Mohon bantuannya, jaga dia baik-baik untukku. Adik ipar, tenang saja pergi. Meski nyawa taruhannya, aku pasti akan lindungi putri. Nah, pergilah dengan tenang untuk selamatkan Citra. Urusan di rumah ini serahkan pada kami. Terima kasih. Panglima, topografi Pulau Hantu rumit. Begitu kita serang frontal, Akademi Sili dan Nona Citra akan berada dalam bahaya. Apa rencana kalian? Berdasarkan intelijen, kelompok hantu sedang merekrut pembunuh baru. Kami sudah buatkan identitas palsu untuk Anda dan mendaftarkan Anda. Saya harap Anda lulus tes dan bergabung dengan kelompok hantu. Cari tahu lokasi di dalam mereka untuk menahan tahanan. Ayo kita berangkat. Halo, yang mau gabung kelompok hantu? Keluarkan KTP kalian, biar saya daftarkan. Setelah daftar, masuk untuk tes. Joko Santoso. Sekarang orang buta juga mau masuk kelompok hantu buat jadi pembunuh ya. Kamu datang buat jadi sasaran hidup ya. Sekarang standar kelompok hantu serendah ini, sampai orang buta boleh ikut tes. Aryo Nasution, kamu yakin mau gabung kelompok hantu? Kakakmu, Arifin Nasution, tewas di tangan 4 Raja Dewa. Arifin Nasution dibunuh itu karena kemampuannya kalah. Sedangkan aku mengagumi yang kuat. Asal bisa gabung kelompok hantu, aku rela bayar harga berapapun. Si buta, kamu yakin mau ikut tes masuk kelompok hantu? Di sini bukan tempat main-main. Bener-bener bisa mati. Walaupun mataku tidak bisa melihat, tapi pendengaranku tajam. Hanya dengan suara bisa menentukan posisi dan bertarung. Aku cari sesuap nasi. Mohon beri kesempatan, Pak. Baik, tes dimulai. Lihat apa? Siluet itu kenapa terasa sangat familiar? Cuma sekelompok pembunuh baru aja. Cepat pergi, Randy Gunawan masih nunggu laporan kita. Selamat datang untuk mengikuti tes masuk kelompok hantu. Tahap pertama, identifikasi anggur beracun. Di sini ada 100 gelas anggur, di antaranya 50 gelas adalah anggur baik dan 50 gelas adalah anggur beracun. Kalian harus dalam waktu sebatang dupa menemukan setidaknya 10 gelas anggur yang baik. Tuang ke dalam ember merah, gunakan jarum perak. Untuk memastikan tidak beracun, maka kalian lulus. Semakin banyak anggur baik yang ditemukan, semakin tinggi nilainya. Bagaimana kalau kita salah pilih? Kalau salah pilih, maka harus langsung meminumnya. Ini terlalu menakutkan. Apa susahnya? Chandra Wijaya, kamu duluan. Ini 10 gelas cukup. Di dalamnya ada anggur beracun. Jangan, Komandan. Komandan, kasihani nyawa saya. Kasihani saya, Komandan. Tidak, minum.
Dasar sampah. Aku yang akan coba. Aku yang akan mencoba. Kekuatan mentalnya luar biasa. Aryo Nasution ini ternyata lumayan ya. Gelas ini, anggurnya enak. Coba periksa. $32 gelas, semuanya anggur berkualitas. Aryo Nasution, hasilnya sangat bagus. Lulus. Seorang jenius sepertiku harus bertanding dengan sampah-sampah seperti kalian. Sombong banget sih. Kamu dan kakakmu Arifin Nasution, sama saja. Kau Joko Sibuta? Kenal dengan kakakku, dia cuma sampah. Mana bisa dibandingkan denganku? Kalian berdua, kakak beradik itu. Sama-sama bodoh. Apa yang kau katakan? Tenang. Kita Hartono, giliranmu. Siap. Aromanya enak. Pasti anggur yang bagus. Yang ini tidak. Masih pakai cara bodoh seperti ini. Hah? Cuma segini, mau jadi pembunuh? Nona, aku ingatkan kamu. Waktunya hampir habis. Jangan buru-buru. Ini soal hidup dan mati. Aku harus hati-hati. Sudah hampir selesai. Jarum peraknya tidak berubah warna. 18 gelas. Selamat, kamu lulus. Yang terakhir, Joko Santoso. Seorang yang buta mau membedakan anggur beracun. Sungguh lucu sekali. Waktu dimulai. Kamu yakin pilih yang ini, buang ketong? Dia tidak yakin. Dia hanya bisa mencobanya satu persatu dengan mempertaruhkan nyawanya. Kamu benar. Aku agak haus. Orang ini beraninya luar biasa ya, langsung minum aja. Orang ini terhadap penilaiannya sendiri sangat percaya diri. Pura-pura aja. Nanti gue lihat gimana lo matinya. Benar-benar tidak tahu diri, dia pasti langsung keracunan dan mati. Kok dia belum mati sih? Jangan-jangan semua anggur yang dia pilih itu bagus, kecepatannya juga cepat banget ya. Orang ini biasa aja nih. 48, 49, 50. Dia minum sampai 50 gelas. Astaga, ini keberuntungan atau kemampuan sih? Kamu ternyata berhasil memilih semua 50 gelas anggur yang bagus. Bukan semuanya. Hah? Gelas yang ini juga anggur yang bagus. Apa? Segelas ini juga anggur yang enak. Apa? Aduh, totalnya cuma 50 gelas anggur enak. Kamu mau mati? Anak ini benar-benar cari mati. Memang mau bunuh diri. Pak Joko, kamu baik-baik saja? Kok dia belum mati? Ini bagaimana bisa? Bawahan tidak tahu. Pekerjaan kalian ada kesalahan. Di sini ada 51 gelas anggur enak. 49 gelas anggur beracun.
Omong kosong. Bagaimana mungkin aku? Lalu ini bagaimana dijelaskan? Kesalahan dasar seperti ini juga bisa dilakukan? Tunggu tes selesai, ambil hukumannya sendiri. Ya. Joko, selamat dengan nilai sempurna. Lulus tes pertama. Cuma kebetulan saja. Kak Joko, kamu lumayan jago. Aku sangat mengagumimu. Di antara semua orang yang kukagumi, kamu bisa peringkat kedua. Lalu yang pertama siapa? Pastinya agen legendaris penjaga lentera. Dia adalah idolaku, meski aku belum pernah bertemu dengannya. Tapi aku bermimpi ingin menikahinya. Kalau suatu hari aku bisa menikahi Joko Shibuta, aku akan sangat bahagia. Tapi aku dengar Joko Shibuta sudah menikah. Lebih baik kamu lupakan saja keinginan itu. Apa? Kok kamu tahu? Kamu kenal dia? Selanjutnya kita akan lakukan tes kedua, uji lempar senjata rahasia. Di rak ini ada 3 jenis senjata rahasia. Senjata rahasia kelas rendah adalah panah biasa. Senjata rahasia kelas menengah adalah pisau emas. Senjata rahasia kelas atas yaitu yang beratnya 10 kg, jarum perak mistis. Apa jarum perak mistis? Jarum perak mistis ini adalah senjata rahasia milik Joko Shibuta. Kok bisa ada di kelompok hantu? Dulu ada 2 sesepuh bertarung dengan Joko Shibuta, terluka oleh jarum ini. Kita tidak usah bahas itu lagi. Kalau pilih senjata rahasia kelas rendah, harus kena sasaran dari jarak 10 meter. Kalau pilih senjata rahasia kelas menengah, harus kena sasaran dari jarak 5 meter. Kalau pilih jarum perak mistis, cukup kena sasaran dari jarak 1 meter, bisa lulus. Setiap orang dapat 3 kesempatan. Mulai. Aduh, jarum perak mistis ini aku angkat saja tidak bisa. Mana mungkin dipakai untuk menembak sasaran? Jarum perak mistis, aku justru mau coba. Apa yang bisa dilakukan Joko Shibuta? Aryo Nasution juga pasti bisa. Joko Shibuta, akan kubuktikan apa itu kemampuan sejati. Aneh. Jarum ini ada masalah. Jarum perak mistis ini bisa kamu angkat? Senjata tersembunyi yang dipilih tidak bisa digunakan. Kamu masih punya 2 kesempatan. Ini sudah dihitung 1 kesempatan. Tentu, pertimbangkan baik-baik. Kalau begitu aku pilih pisau terbang emas saja. Senjata tersembunyi tingkat menengah, mengenai pusat target 5 meter. Lulus. Aku orang yang praktis. Aku pilih yang ini, anak panah kelas rendah yang paling biasa. Boleh. Kita Hartono lulus. Terima kasih, Pak. Joko Shibuta, giliranmu. Senjata rahasia apa yang akan kau pilih? Lupakan soal senjata rahasia. Dia mungkin bahkan tidak tahu di mana letak pusat sasaran. Joko, untuk kali ini, yang penting aman saja. Kamu pilih anak panah kelas rendah ini saja. Dengan begitu, aku bisa membantumu melihat. Kalau beruntung, mungkin bisa lulus. Aku pilih sendiri. Dia ingin menantang jarum perak mistis. Apa? Tidak tahu kemampuan diri. Kawan lama, tak kusangka kita bertemu di sini. Dia berani menantang jarum perak mistis. Dia benar-benar mengangkat jarum perak mistis itu. Bagaimana mungkin? Jarum perak mistis ini adalah senjata rahasia penjaga lentera. Pembunuh biasa tidak mungkin bisa mengangkatnya. Anak ini sebenarnya siapa sih? Jarum perak mistis tepat mengenai sasaran. Ya ampun.
Jaraknya pasti lebih dari 50 meter, kan? Tepat dan mematikan. Apa dia masih buta? Hebat. Di kelompok hantu kami, ternyata datang seorang jenius. Cuma kebetulan, pasti dia cuma nebak-nebak. Cih. Kalau begitu, coba kamu nebak sendiri. Cuma punya tenaga besar doang. Lagi pula dia pasti bukan orang buta. Dia pasti sedang menipu kita. Diam. Dunia ini luas, banyak orang-orang aneh dan berbakat bermunculan. Bukanlah sesuatu yang bisa ditebak sembarangan oleh katak dalam tempurung sepertimu. Saudara, teknikmu sangat luar biasa. Tenagamu juga ajaib. Kamu harus tetap bergabung dengan kelompok hantu. Yang penting lulus. Selanjutnya, kita lanjut ke tes ketiga. Semuanya, ikut saya. Tantangan ketiga, apalagi ini? Hentikan semuanya. Tuan Randy, akhirnya Anda datang. Cepat. Bunuh dia sekarang. Benar, dia itu penjaga lentera. Bunuh dia. Di dunia ini tidak akan ada yang bisa menyaingimu. Tuan, bela kami. Bela saudara-saudara kita yang telah gugur. Bunuh dia, gantung kepalanya di puncak menara. Diam! Kurang ajar. Berani sekali kau berani menghina Yang Mulia Raja Cahaya? Raja Cahaya? Sayang. Siapa Raja Cahaya yang dia maksud? Aku. Apa? Kakak, adik datang terlambat. Membiarkan orang-orang tak tahu diri ini mengganggu kakak istrimu. Sungguh salah besar. Joko, kau bergabung dengan kelompok hantu? Apa? Pak Joko, kapan kamu bergabung dengan kelompok hantu? Sayang. Nanti aku jelasin kalau ada waktu. Yang Mulia Randy Gunawan. Apa yang mulia keliru? Orang ini adalah penjaga lentera, dia musuh kita. Benar, yang mulia dia, bahkan membunuh Rina Lestari Darmawan Putra Tono Pratama, 3 raja besar. Kami dan dia adalah musuh bebuyutan. Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, Pulau Hantu tidak lagi punya 4 raja besar. Orang yang berdiri di depan kalian ini adalah Raja Cahaya yang berdiri di sampingku. Mulai sekarang, dia akan memimpin Pulau Hantu bersamaku. Apa? Hormat kepada Yang Mulia Raja Cahaya. Sedangkan kalian berdua brengsek yang nekat berani-beraninya pada kakak dan kakak iparku. Kakak. Kedua orang ini serahkan pada kakak untuk dihukum. Dia tadi mau pakai pisau itu membedah dada istriku. Kalau begitu, biar dia juga merasakan rasa yang sama. Mengerti. Bawa mereka pergi. Ampun. Ampun. Kakak, bikin kesel ya hari ini? Jangan panggil aku kakak ipar, aneh saja, Pak Wang. Sudahlah, jangan tanya lagi. Kak, inti bintang primal di dalam tubuh kakak. Tingkat energinya terlalu tinggi. Sepengetahuan saya, tidak bisa menyatu sempurna dengan tubuh manusia. Kalau dibiarkan terlalu lama di dalam tubuh, bisa-bisa nyawa taruhannya. Jangan repot-repot, ini adalah hasil karya ilmiah Akademi Sili. Sekalipun berbahaya, kami akan cari cara sendiri untuk mengatasinya. Kakak, kita kan keluarga. Aku juga khawatir dengan keselamatanmu. Maksudmu apa? Aku ingin mengambil inti bintang itu untuk disimpan. Aku yang akan jaga. Bagaimana pendapatmu? Ini adalah hasil karya Akademi Sili. Cara menanganinya harus sesuai keinginannya. Kalau dia tidak mau? Ya sudah, tidak bisa apa-apa. Ini aturannya. Sayang sekali. Kau mau apa? Formasi penenang jiwa. Randy Gunawan, kau mengkhianatiku. Formasi ini memang dirancang khusus untuk ahli bela diri sepertimu yang memiliki tenaga dalam yang luar biasa. Pak Wang. Joko, kamu sudah bangun. Ini semua salah Randy Gunawan. Dia terlalu licik. Sayangnya, aku masih belum bisa menggunakan kekuatan inti bintang primal ini. Kalau tidak, aku sudah menghancurkan si brengsek itu. Penjaga lentera sudah ditangkap, sepertinya. Kali ini kita benar-benar gagal. Bapak Arif, apa Bapak baik-baik saja? Dia adalah Bapak Arif Budiman. Ya, benar. Kamu dikirim oleh Badan Intelijen.
Iya. Aku bekerja sama dengan Direktur Rahmat dari Badan Intelijen. Joko, tadi kenapa kamu setuju bergabung dengan kelompok hantu dan jadi apa itu Raja Cahaya? Sebenarnya aku ingin tahu rahasia Bapak Agung. Bapak Agung? Di mana dia? Masih belum tahu. Tapi aku perkirakan Bapak Agung sudah dibunuh oleh Randy Gunawan. Tidak. Nak, Bapak Agung tidak mati. Karena akulah Bapak Agung. Apa? Anda apa yang Anda katakan? Anda adalah Bapak Agung. Benar. Kelompok hantu yang kubentuk sendiri. Pak Arif, tolong jelaskan dengan jelas. 14 tahun yang lalu, aku terobsesi dengan studi tentang asal-usul kehidupan. Aku menemukan rahasia kekuatan primal. Aku mendirikan kelompok hantu untuk mengumpulkan talenta terbaik di dunia, membentuk organisasi penelitian yang melampaui batas negara, dan melayani seluruh umat manusia. Tapi kau tidak menyangka, ia berubah menjadi lembaga pembunuh. Randy Gunawan adalah muridku yang paling cerdas dan paling berani. Dia sangat ambisius, diam-diam membangun kekuatannya sendiri, mengubah kelompok hantu menjadi institusi dengan jenjang ketat dan penuh darah di tangan. Aku berhasil kabur ke negara naga, baru terhindar dari bencana. Selama bertahun-tahun ini, dia mengklaim keluar bahwa aku sedang bertapa, lalu memberi perintah atas namaku. Jadi, kamu menciptakan inti bintang primal? Benar. Ini satu-satunya senjata untuk melawan kelompok hantu. Sayangnya, aku hanya tidak menyangka bahkan dengan fisik spiritualmu, bahkan dengan kekuatannya akan tetap terbatas. Guru, mengapa repot-repot bercerita pada dua orang yang hampir mati ini tentang idealisme tidak realistisme? Bangsat, ambisimu hanya akan berujung pada kehancuran. Ini bukan kehancuran, ini adalah pembentukan ulang. Guru, kau menciptakan kekuatan yang paling sempurna, tapi bermimpi menggunakannya untuk menolong mereka yang lemah. Mengejek, sungguh menggelikan. Sifat dasar kekacauan dunia ini memang tak bisa diubah. Hanya aku yang bisa membangun sebuah dunia milik para kuat. Cukup, aku tak punya waktu mendengar kalian, guru dan murid, mengobrol nostalgia. Randy Gunawan. Bunuh aku. Membunuhmu, aku tak sampai hati. Di tubuhmu ada kekuatan yang paling murni dan keras. Itu sangat bergizi. Asalkan aku menelan kekuatanmu, aku bisa menggunakan cara keras untuk menguasai inti bintang primal ini. Dasar iblis, apa yang akan kau lakukan pada Lawang? Dasar setan kau, apa yang kau lakukan pada Lawang? Tidak, hentikan, lepaskan dia, cepat hentikan. Pergi sana. Barang remeh sepertimu berani melawanku? Hentikan kau gila. Mengapa? Kami hanya ingin hidup tenang, tapi malah menderita begini. Mengapa setan ini harus membunuh suamiku? Mengapa aku tak berdaya? Tidak. Aku harus melindungi Lawang, melindungi rumah kita. Bagaimana mungkin? Bagaimana Singhe bisa aktif sendiri dan kekuatannya begitu stabil? Pergi. Citra. Kamu. Pak Wang, kamu baik-baik saja? Tidak mungkin, dasar bajingan. Bagaimana mungkin kau menggunakan kekuatan inti bintang primal? Berhasil, benar-benar berhasil. Ini adalah kekuatan cinta yang membimbing kekuatan inti bintang primal. Bagus sekali, inilah wujud aslinya. Kekuatan cinta? Jangan dipikir-pikir lagi, orang sepertimu yang hanya tahu merampas, tidak akan mengerti. Kalian cuman kebetulan menguasai kekuatan primal. Lalu, ini pulau hantu, wilayahku. Aku sudah menanam puluhan ton bahan peledak.
Kalau aku tidak bisa memilikinya, jangan harap orang lain bisa. Biarkan semuanya ikut mati bersamaku. Apa? Bagaimana terjadi? Sudahlah, jangan macam-macam lagi. Peluru kalian sudah tidak bisa meledak lagi. Tidak mungkin. Bom sudah tersebar di seluruh pulau hantu. Kalian tidak mungkin bisa melumpuhkan semuanya. Kami tidak melumpuhkannya. Sinyal peledak mereka telah diputus. Departemen Peretas dari Badan Intelijen Negara Naga telah berhasil membobol sistem keamanan kelompok hantu. Randy Gunawan, menyerahlah. Bagaimana bisa begini? Tangkap dia! Seharusnya tidak seperti ini. Ideologi saya, tatanan baru saya, bagaimana bisa dihancurkan oleh orang-orang sampah seperti kalian? Sayang, kamu tidak apa-apa. Komandan Nona Citra, kalian sudah bekerja keras. Lapor, Komandan. Sisa-sisa kelompok hantu telah dibersihkan. Terima kasih. Kalian telah mencegah bencana yang lebih besar dan memberi saya kesempatan untuk melihat kesalahan saya di masa lalu telah berakhir. Profesor Lee, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Alat tidak ada yang baik atau buruk, tergantung siapa yang menggunakannya. Direktur Lee, kelompok hantu sudah musnah. Tolong keluarkan inti bintang primal dari tubuh saya. Kekuatan ini terlalu kuat dan terlalu berat untuk saya. Saya hanya ingin hidup bersama keluarga dengan damai. Baik, tenang saja. Saya akan menggunakan teknologi teraman untuk operasimu. Setelah itu, saya akan menyegel inti bintang primal ini. Hanya untuk menjaga perdamaian. Kalian berdua, pahlawan. Berdasarkan keputusan tertinggi, Badan Intelijen kami memutuskan untuk menganugerahkan tanda jasa naga pelindung negara kepada kalian berdua. Ini adalah tanda jasa tertinggi negara naga, sebagai penghargaan atas keberanian dan kekuatan yang kalian tunjukkan dalam operasi ini. Kami tidak mau tanda jasa itu. Kami tidak butuh medali. Betul. Kami tidak pernah menginginkan penghargaan apapun. Semua yang kami lakukan dari awal sampai akhir hanya untuk melindungi rumah kecil di belakang kami. Saya mengerti. Terima kasih. Dan sebutan penjaga lentera ini jangan disebut-sebut lagi ke depannya. Sekarang saya cuma mau kembali ke toko pijat saya, menjadi ayah dan suami biasa. Baik, kami dari Badan Agen Khusus menghormati pilihan kalian. Luna Permata, mulai hari ini, semua arsip tentang penjaga lentera akan disegel permanen. Siap, Bapak Direktur. Bapak Joko, kami tidak akan mengganggu kehidupan kalian dalam bentuk resmi apapun lagi. Terima kasih. Sayang, aku jemput Putri pulang sekolah. Mau makan apa untuk malam nanti? Iga bakar kecap, banyakin gulanya. Anak-anak suka. Oke, tunggu ya. Halo, mau pijat? Paman, lama tidak bertemu. Para sesepuh di keluarga sangat merindukanmu.